Halo teman-teman, kali ini kita membahas alat APTT PT dan INR. Ini alat otomatis yang mana dengan alat ini kita mengukur APTT dan PT proton beam time secara kolektif bersamaan dalam satu alat. Ini bisa ada sekitar 10 posisi sampel. Nah, kita lihat dulu, nyalakan dulu tombol on off nya ya kan. Setelah tombol on off nya maka ini hidup dan proses warming up. Ya, warming up dulu beberapa menit, sekitar 10 menitan. Nah, ini regennya juga kita siapkan. Bila regennya belum siap, kita larutkan. Ada PT untuk DD Innovin, PPT APTT itu Actin FSL. Jadi warnanya beda ya, ada yang tutup kuning dengan tutup hijau. Regen PT dan APTT. Nah, setelah itu regennya tadi kita masukkan di rak reagen, ya kan, di rak reagen. Kemudian ini bagian dalam alatnya, jarum sampling, dan jangan lupa siapkan cup-cup untuk proses analisisnya ya, supaya alat ini memang sudah siap untuk digunakan. Sambil kita melihat kita melihat ke LCD-nya dulu. Di sini masih dikatakan ini masih belum siap karena masih layarnya blank. Nah, sudah masuk ke layar seperti ini, menu utama. Dari menu utama ini kita tinggal nanti memasukkan ID, masukkan ID nanti. Tapi sudah siapkan dulu regennya, regen APTT, regen PT. Nah, ini APTT, sebelahnya PT proton beam time. Nah, ini CaCl2 untuk rekalsifikasinya. Sementara di rak yang sebelahnya itu nanti ini bisa juga FBG fibrinogennya. Nah, ini di sebelahnya ini adalah regen cleaning. Regen cleaning ya, teman-teman. Jadi darah kita sentrifuge dulu. Nah, setelah disentrifuge kita tunggu dia melakukan pengereman brake system di sentrifuge, biasanya sekitar 5 menitan membrake-nya ini. Lumayan cukup lama membrake ini. Kalau tidak salah 5 menit kalau tidak salah. Nah, setelah itu nanti kita buka tutupnya. Bila sudah sentrifuge-nya ini benar-benar sudah stop, supaya memang, nah ini N, supaya memang cairan plasmanya itu tidak tercampur dengan sel. Nah, ini tutup biru ya diambil ya, tutup biru, yang tutup merah itu penyeimbang kita ambil. Nah, dengan menggunakan penjepit, kalau taruh di rak, nah kita taruh saja langsung di raknya, ya kan, di rak. Kemudian buka tutup birunya, buka tutup birunya. Setelah tutup birunya kita buka, posisikan di posisi nomor 1. Nah, ini yang volumenya yang ukuran kecil perbandingannya ya. Nah, posisi 1. Setelah posisi 1, yakinkan memang regennya sudah siap. Nah, kita melihat ke layar. Nah, di layar ini ada start, sudah siap, berarti ready. Kemudian tekan ID. Tekan ID nomor. Setelah itu 01. Lalu 01 pilih APTT dengan PPT. PT dan APTT. Lalu pilih escape bila 1 saja, kalau enter berarti 2. Tinggal pencet. Ini sudah ada masukan di arsir warna biru itu, tekan warna hijau. First tabung pertama, ya kan? Start. Nah, start kan berarti kalau sudah siap start, berarti nanti alat ini akan merunning. Nah, ini merunning dan melakukan cleaning dulu, membersihkan jarumnya, membersihkan jarumnya hingga bersih dari bekas-bekas sebelumnya atau memang ya kotor sebelumnya. Ini CA clean 2 1,5 menit. Jadi 1,5 menit dia melakukan cleaning. Kita tahu bahwa APTT ini salah satu parameter hemostasis yang paling penting untuk persiapan operasi, untuk kegiatan lain, termasuk memantau penggunaan obat-obat antikoagulan, dan pada beberapa pasien yang menggunakan misalnya pada katup atau ring jantung, ya kan, bantu. Nah, di sini APTT, ya kan, dengan PT itu kita melihat INR-nya, yang terutama si
PT-nya untuk menghitung INR-nya nanti. Nah, jadi APTT untuk jalur intrinsik, sementara ekstrinsik itu menggunakan PT. Ini alat kita lihat biar saja dulu dia bergerak, dan kita fokus lagi ke APTT dan PT. Jadi di sini memantau jalur intrinsik dan ekstrinsik pembekuan darah. Nah, ini alat ini akan menyempling plasma sitrat yang kita buat dengan 1:9, dimasukkan ke dalam cup kecil yang ada cup nomor 1, lalu diletakkan di tempat inkubasi sementara. Nanti dia tempat ditaruhkan di situ. Kemudian dia melakukan kegiatan lagi dengan cara mencuci jarumnya. Cuci jarum, lalu nyempling lagi, nyempling plasma, lalu ngambil lagi ke dalam cup kecil 2, lalu diangkatnya dan ditaruhnya di sementara di tempat inkubasi. Nah, setelah itu dia cuci lagi jarumnya. Nah, setelah itu teman-teman, persiapan dia nanti melakukan pengambilan nanti reagen kan, reagen PT, plasma protein time, dan APTT. Nah, kita lihat dulu di sini. Dia sementara istirahat dulu karena memang memerlukan waktu menginkubasi plasma tadi, agar plasma tadi suhunya memang suhu 37 derajat Celcius di waterbath alat. Jadi kalau sudah siap, baru dia ngambil reagen. Nah, ini dia ngambil reagen APTT ya. APTT kemudian dia campur dengan cup yang pertama tadi, campur. Setelah dicampur, dia letakkan kembali, cuci lagi jarumnya. Kemudian setelah dicuci, dia melakukan lagi pengambilan reagen kedua. Nah, kita tunggu dulu. Jadi tahapannya lumayan cukup agak lama ya, pengukuran ini tidak cepat yang seperti menggunakan alat POCT yang kecil. Tapi karena dia ada prinsip halnya pencucian jarum sampling, teman-teman. Nah, ada baiknya teman-teman kalau memang sudah rumah sakitnya atau unit pelayanannya itu sudah banyak kasus-kasus pasien dengan pemantauan INR pada pengguna ring katup jantung, penggunaan antikoagulansia seperti heparin, komarin dengan ICU, itu memang pemeriksaan ini memang wajib dilakukan di laboratorium. Nah, ini cara kerjanya teman-teman. Seperti yang tadi, masukkan sampel ke dalam rak, tekan ID, masukkan nomor ID, pilih parameter pemeriksa, lalu escape atau enter, kemudian start. Nah, ini dia ngambil lagi serum, plasma sitrat, dimasukkan ke dalam cup 2. Nah, itu sudah nyala cup 2, berarti di situ sudah ada sinar warna merah. Sinar warna merah itu untuk melihat nanti adanya proses koagulasinya. Jadi berdasarkan nanti dia perubahan dari gumpalan itu menyebabkan terjadi hambatan sinar tadi. Lalu dicuci lagi jarumnya. Nah, kita tahu untuk pemeriksaannya ada yang memiliki 2 tahapan, teman-teman. Proses rekalsifikasi nanti menggunakan CaCl2. Nah, CaCl2 nanti diambil oleh alat, kemudian direaksikan dengan pemeriksaan untuk PT. Nah, PT. Di rekalsifikasi ini menunggu dulu dengan cara mencampur plasma sitrat tadi dengan reagen. Dia diinkubasi kan, dihangatkan, sudah suhunya tepat 37, lalu dilakukan rekalsifikasi. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman warna merah, sudah ada warna merah, berarti kan sudah dilihat dan diukur tuh pencahayaan pembekuan yang akan terjadi pada cup kecil tadi. Jadi teman-teman yang penting
dalam hal ini alat yang kita gunakan ini kita harus pastikan reagennya memang sudah memang bagus dan dilarutkan. Dan teman-teman untuk reagennya larutkan dan ambillah secukupnya reagen tadi agar tidak rusak teman-teman. Jadi melarutkannya memang secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Nah ini satu buah dia buang, nanti kalau sudah selesai mengukur kan yang satu sudah hilang warna merahnya, dia buang ke bak sampah samping. Nah tinggal kita melihat yang satu lagi yang belum terukur teman-teman. Nah yang pastinya di sini teman-teman reagennya jangan sampai reagen tadi terbuka pada saat kita penyimpanannya di dalam kulkas. Tutup rapat-rapat apabila setelah selesai melakukan pengukuran. Jadi tutup rapat-rapat, masukkan dalam kulkas supaya jangan terjadi penguapan dalam suhu rendah. Suhu rendah itu suhu tekanan rendah. Suhu rendah, tekanan rendah akan terjadi proses penguapan air. Ini contoh saja kita melakukan pengukuran APTT. Nanti setelah kita melihat pengukuran ini, itu ada warna merah, akan keluar hasilnya dalam bentuk print out berupa PT, ya kan, APTT. Nah dari kemudian INR ini perbandingan hasil yang didapat dari PT dibagi dengan PT normal. Nah ini print outnya teman-teman, PT, ya kan, APTT PT 13, berapa tadi itu dengan APTT. Nah kira-kira itu saja teman-teman pengukuran APTT dan PT. Nah ini tempat pembuangan limbahnya di sini, tinggal dibuka lalu dimasukkan ke dalam bak sampah infeksius. Itu saja kira-kira teman-teman pengukuran kita mengenai APTT. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Nah jangan lupa teman-teman like dan subscribe ke channel saya bagi yang baru berkunjung. Bye.